pecah gitu loh. Pembuluh darahnya pecah tuh karena pecah kalau ada di pikiranku ya, karena basicnya aku bukan seorang medis. Pecah tuh sesuatu yang udah pecah berkeping-keping, serem banget gitu ya. Serem banget gitu loh. Terus nggak bahaya sih, nggak bahaya karena kan dia terbatas di sini aja. Dan kalau misalkan terjadi hematom sebenarnya ada caranya nih supaya dia bisa cepat sembuh, cepat hilang kayak gitu. Oh nah ini nih, kayaknya aku perlu catat dulu nih. Ayo siap-siap dulu. Hai, balik lagi di podcastnya PMI yang sudah episode kesekian sekian. Saking banyaknya nih. Kalau nggak percaya cek aja di YouTube-nya PMI. Nah, balik lagi sama saya Dea. Hari ini saya kedatangan tamu pendonor yang cantiknya dikatakan 11-12 tapi nggak sama saya. 11-12-nya sama ya. Silahkan lah. Hari ini kita kedatangan siapa? Langsung aja perkenalan. Siapa Mbak namanya? Halo semuanya, Sobat PMI. Kenalin sebelumnya aku Dina. Kemudian apa lagi? Dari mana nih Mbak Dina nih? Aku dari Jakarta. Terus di sini sekarang lagi masih koas sih sebenarnya Mbak. Oh masih koas, masih koas guys. Okay. Di Solo masih koas ya. Iya. Oke Mbak Dina. Manggilnya apa nih Mbak, apa sis ya? Panggil nama. Oke, panggil nama Dina. Oh kelihatan seumuran kayaknya. Kelihatan seumuran jadi panggilnya nama aja. Oke. Dina, saya mau tanya nih. Selama di Solo sebagai koas, tahulah ya tentang salah satu kegiatan PMI itu adalah donor darah. Kira-kira udah berapa kali nih donor darah di sini? Kalau donor darah di sini ya? Kalau di sini kebetulan tuh baru sekali. Sekali. Kira-kira 2 minggu yang lalu sih. Itu donor yang kedua. Itu donor yang kedua. Iya. Berarti di PMI Solo ini Dina udah donor darah yang kedua. Itu nggak sih ada manfaat-manfaat yang dirasakan nggak sih setelah melakukan donor darah? Kalau manfaat yang aku rasain sendiri ya, itu mungkin lebih ke merasa agak imunnya tuh meningkat gitu loh. Imunnya meningkat, langsung jadi kayak strong banget kayak gitu ya berarti gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Terus sama mungkin jadi rasa senang sendiri juga sih Mbak, karena kan bisa ngebantu orang-orang yang mungkin butuh sama darah kita kayak gitu. Jadi lebih senang aja rasanya. Lebih senang aja ya rasanya. Selain imunnya meningkat jadi strong, juga ada kepuasan batin tersendiri ya kalau misalkan kita bisa berbagi kayak gitu ya. Nah, bolehlah cerita sedikit sharing-sharing tentang pengalamannya donor gimana? Pengalaman donor ya. Jadi yang pertama, yang pertama kali aku donor itu kan di Jakarta. Iya, di PMI Jakarta. Pusat, di PMI Pusatnya itu. Nah, itu sebenarnya enggak aku sebenarnya enggak niat donor, sebenarnya cuman ngikut sama teman doang. Nah, terus apa tuh yang bikin motivasi biar donor tuh apa tuh? Jadi tuh gini Mbak Dea. Jadi kan pertamanya datang. Terus cuman ayo mau donor nih, ikut nggak? Oh yaudah, nemenin doang ya tapi gitu kan. Terus ya udah, terus ternyata pas udah nemenin, kok kayaknya sayang kalau misalkan nggak sekalian donor gitu kan. Terus nggak ada persiapan apa-apa tadinya juga. Terus habis itu pas ngecek, ternyata HB-nya cukup. HB-nya cukup buat ngedonor, terus yaudahlah sekalian ini daftar aja gitu kan. Terus tapi malah teman aku yang ngajakin itu, dia malah HB-nya tuh nggak cukup. Oh gitu. Malah kurang dari nilai normal gitu kan. Terus jadinya malah tadinya mau nemenin malah ditemenin donor gitu kan. Malah kebalikannya ya berarti ya. Terus abis itu apa ya? Pasti abis donor mungkin yang ada rasa ngeri gitu nggak sih? Aduh jarumnya gimana? Pasti sih. Itu pasti. Terus apa? Rasanya waktu ditusuk gitu gimana sih? Itu kan jarumnya gede banget ya. Tapi masih oke kan, nggak apa-apa kan ya? Masih oke, masih takut tapi ya udahlah gitu kan. Terus masih ya udah sakit sih, tapi abis udah dimasukin jarumnya tuh udah ya udahlah pasrah aja, nanti juga dia kan keluar sendiri. Tapi sakitnya tergantikan rasa bahagia bisa bantu sesama abis ya udah berarti. Kelarnya tuh kayak udah wah seneng banget gitu. Akhirnya ada suatu goals hidup yang tercekis. Oh berarti donor darah ini masuk ke salah satu goals di hidupnya Dina.
Oke, itu tadi mengenai pengalaman pertama donor. Kan tadi bilangnya nggak ada persiapan nih apa-apa. Iya. Nah, ketika donor yang kedua kan di PMI Solo nih, itu ada persiapan misalkan nih lari-lari dulu atau makanannya mulai diatur dulu beberapa hari sebelumnya atau gimana nih? Sebenarnya lebih ke makanan sih ya Mbak. Oh, lebih ke makanan. Lebih ke makanan. Jadi itu udah punya rencana sekitar seminggu tuh 2 minggu gitu sebelum donor ke PMI sini. Terus mulai ngatur makanan, mulai makan yang banyak daging, terus banyak vitamin C kayak gitu. Terus mastiin juga kan kalau kita cewek kan mastiin tanggal yang kita lagi nggak menstruasi gitu kan. Oh gitu. Terus nyari tanggal yang cocok. Wah, lagi nggak menstruasi langsung hubungin sama teman-teman. Ayo donor. Terus akhirnya kita donor bareng-bareng. Oh gitu. Wah, seru juga nih. Apa Mas? Perhatiin makanan juga. Aku semua makanan udah makan. tetep lah. Makanan semua apa-apa tuh dimakan. Setuju, selama Mbak. enak. Oh kan Aku juga setuju. Sudah di verified setuju iya, ya. Bener. Yang penting enak. Yang penting enak. Nah itu, yang penting tuh enak, yang penting sehat. Kayak gitu. Oke, tadi udah bicara tentang first impressionnya waktu donor darah. Akhirnya donor yang kedua ternyata sudah ada persiapan dari segi mulai atur makanannya, mulai berpikir ini jadwal menstruasi atau bukan, khusus untuk cewek ya. Nah, kira-kira nih, selama melakukan donor darah itu punya pengalaman apa? Yang terbaru mungkin kemarin ya. Jadi tuh waktu yang pertama kan aku di lengan kiri donor darahnya. Lengan kiri. Itu lancar tuh. Terus tapi yang kemarin itu ternyata yang di lengan kiriku tuh macet. Oh, macet. Jadi kan emang sebenarnya emang pembuluh darahku tuh kecil gitu kan. Beberapa kali waktu pernah ke rumah sakit itu emang perawatnya bilang pembuluh darahnya itu kecil gitu. Terus entah gimana kemarin itu akhirnya nggak keluar darahnya itu. Oh, darahnya nggak keluar. Padahal biasanya donor lewat tangan kiri ya. Kiri juga. Terus nggak keluar. Padahal temanku yang masuk barengan udah kelar. Udah gitu kelar. Kan. Oke. Okay. Kok aku belum gitu kan. Terus abis itu udah akhirnya ditanya sama perawatnya, Mbak ini pindah lengan ya, mau nggak gitu. Aduh, kan. Terus gimana tuh perasaannya? Waduh, ditusuk lagi ya? Iya, mau. Yaudah deh gitu kan akhirnya. Tetap pasrah ya? Iya, tetap pasrah kan. Lagian udah nanggung juga di situ kan. Terus udah abis itu yaudah ganti lengan deh ke lengan kanan. Terus abis itu alhamdulillahnya yang kedua tuh lancar. Pindah lengan kanan terus lancar. Ya. Terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang paling ini sih mungkin jadi memar ya. Oh, memar. Kan emang kalau misalkan waktu donor darah yang pertama juga memar kan. Cuman ini karena aku dua-duanya ini ditusuk jarum. Jadinya emang memar dua-duanya. Nah, karena Dina ini kan seorang koas ya, pasti tau lah istilah-istilah memar di tangan itu namanya apa sih? Coba jelasin dong. Oke, teman-teman Sobat PMI, jadi kalau misalkan memar itu di medis itu disebutnya itu hematom. Hematom itu jadi ketika pembuluh darah kita pecah, jadinya tuh dia bakal keluar di area di kulit-kulit kita itu. Nah, kemarin itu kan aku mungkin yang tangan kiri itu mungkin dia pecah gitu loh. Pembuluh darahnya pecah tuh karena pecah kalau ada di pikiranku ya, karena basicnya aku bukan seorang medis. Pecah tuh sesuatu yang udah pecah berkeping-keping, serem banget gitu ya. Serem banget gitu loh. Terus ini tuh kira-kira hematom tuh bahaya banget gak sih? Jadi kalau bahaya enggaknya tergantung sih ya, tergantung konteksnya gimana. Kalau misalkan hematom yang kita omongin kan tentang donor darah nih. Donor darah iya. Itu jadi kan kalau misalkan pembuluh darah kita kan tadinya lurus aja nih. Terus kalau misalkan ditusuk pakai jarum, kan dia pasti bakal apa ya namanya itu? Pecah gitu kan. Pecah masuk ke dalam si jarumnya itu. Tapi mungkin yang kemarin tangan kiriku itu dia pecahnya entah dia nggak tepat masuk ke jarumnya, jadinya dia melebar ke sekitarnya, jadi dia bentuk si memar itu, si hematom itu jadi warna yang agak merah kayak gitu. Tapi dari kita bicara lagi dari segi medis ya, itu bahaya nggak sih? Kalau untuk donor darah, sebenarnya nggak bahaya sih. Nggak bahaya. Karena kan dia
terbatas di sini aja. Dan kalau misalkan terjadi hematom sebenarnya ada caranya nih supaya dia bisa cepat sembuh, cepat hilang kayak gitu. Oh, nah ini nih. Kayaknya aku perlu dicatat dulu nih. Ayo siap-siap dulu. Bawa buku sama pensilnya, dicatat dulu gimana tuh. Jadi Mbak Dea, jadi kalau misalkan hematom ya. Hematom itu kita bisa atasi dengan namanya RICE. Jadi itu rice itu singkatan. Nasi. Ya, nasi. Oh, nasi. Wah, suka nih, tetap makanan nih. Makan. Aku juga suka makan. Nih. Nyangkutnya ke makanan terus nih. Jadi kalau rice itu R-nya itu dari rest atau tangan yang hematom itu diistirahatin. Oh, rest. Oke, istirahat, diistirahatkan. Iya, betul. Iya, betul. Terus habis itu I-nya itu ice. Ice itu kita kompres pakai es. Tapi esnya tuh nggak yang es batu terus langsung tempelin ke tangan tuh enggak. Tapi mungkin kita balut dulu pakai anduk atau kain gitu. Jadi nggak langsung kena ke permukaan kulit kita. Oh gitu. Berarti jadi, dilapisi dulu ya. Dilapisin dulu. Dilapisin terus ditempel ke hematomnya itu sekitar 15 menit lah. Bisa diulang 4 kali dalam sehari gitu. Berarti yang pertama tadi adalah rest, diistirahatkan dulu. Terus dikompres dengan es selama 15 menit. Bisa diulang selama 4 kali sehari. 4 kali sehari. Oke. Terus lagi. Itu kan baru 2 tuh, R sama I. Kalau C-nya itu dia compression. Jadi kita kasih tekanan ke si hematom itu, ke daerah memarnya itu. Oke. Misalkan kemarin kan aku di lengan ya. Itu bisa aja aku lilit pakai kain. Tapi jangan terlalu kenceng. Cukup yang sekiranya buat ngehentiin yang penting si ada pressure-nya itu. Ya. Yang penting itu ada pressure-nya. Karena kan balik ke awal hematom itu pecahnya pembuluh darah. Iya. Nah, jadi kan dia pasti bakal ngocor terus dong pembuluh darahnya. Jadi kita kasih tekanan supaya dia berhenti perdarahannya. Kayak gitu. Dia kayak ngunci gitu ya, dikasih bener. pressure. Jadi kayak gitu. Terus itu baru 3 nih. Yang terakhir apa nih? Yang terakhir itu adalah elevation atau di lengan yang hematom itu kita angkat lebih tinggi dari posisi jantung. Jadi misalnya di tangan diangkat aja. Berarti nanti kita gini terus dong. Enggak setiap hari sih. Setiap hari. Kirain gini terus nanti. Enggak. Jadi cuma kayak naik bis gini terus. Gini ya juga kan? ya. bisa juga bisa, ya bisa kan? Iya. Sekalian pulang PMI naik bis gitu kan. Kirain kenapa padahal hematom ya. buat cepat pulih aja kan biar cepat pulih aja tuh kayak gini terus. Oke. Iya benar. Gimana? Itu tadi 4 ya? 4 itu tadi. Kuncinya adalah rice. Tapi rice-nya itu bukan nasi. Yang R tadi adalah rest atau diistirahatkan. Terus ice. I-nya itu ice atau dikompres dengan es. Kayak gitu. Nah ini kan es nih, sama-sama dingin. Bisa nggak diganti pakai sikapnya DE yang dingin gitu? Apa harus es nih? Karena kalau sikap yang dingin malah makin lama itu sembuhnya, Mbak. Makin lama sembuhnya. Berarti udah benar pakai es aja. Malah tambah sedih aku. Udah hematom, terus ketambahan gitu kan. Dicampakkan. Aduh sakit banget. Butuh berapa lama? Kalau misalkan tadi kan tips-tipsnya udah dapat nih, rice tadi. Untuk proses penyembuhan hematomnya sendiri itu berapa lama? Oke, jadi untuk hematom itu sendiri ketika baru aja terjadi habis donor nanti tuh dia awal warnanya tuh bakal merah-merah kayak gitu. Merah dulu, nanti setelah 1 sampai 2 hari nanti dia bakal berubah warna, Mbak. Jadi ungu. Gitu. Kan sering kan teman-teman juga kalau misalkan habis memar, habis kenapa nanti tiba-tiba dia jadi ungu gitu. Itu emang salah satu proses penyembuhan yang gak usah panik, gak apa-apa. Gak usah panik, gak apa-apa. Tenang. Abis udah seminggu, sekitaran hari ke-6 itu dia warna dari ungunya tuh berubah, Mbak. Jadi warna hijau. Jadi warna hijau gitu. Terus? Ini udah mau sembuh nih, udah dikit lagi sembuh. Terus nanti setelah 1 minggu, lebih dari 1 minggu dia berubah warna jadi kuningnya agak terang gitu. Jadi dia bakal makin lama makin hilang. Berarti itu kalau berwarna ya. Berarti kayak hidup ya. Guys, benar juga. Ternyata hematom juga berwarna. Guys. Gak cuma hidup kita. Ternyata hematom tuh ada warnanya dan setiap warnanya itu memiliki arti. Kan? Setiap warna memiliki arti. Meaningful sekali ya, Mbak Dia. Oh iya. Hidupnya meaningful banget ya. Setiap warna memiliki arti dan kalau sudah kuning itu
mau sembuh Udah atau mau gimana? sembuh. Kalau udah kuning, jadi kan 4 tahap tuh. Pertama jadi merah, yang kedua jadi ungu, terus jadi hijau, lama-lama jadi kuning. Nah kuning ini dia lama-lama bakal pudar sampai balik lagi ke warna kulit kita yang biasa. Oh gitu, kirain habis dari kuning ke merah muda dan biru. Waduh. Jadi pelangi beneran. Jadi pelangi beneran. Nah itu berarti bisa dilakukan di rumah ya sebenarnya ya. Bisa banget. Setelah kita tahu kayak oh hematom nih kita, terus habis itu kita bisa ngelakuin langkah-langkah seperti yang disebutkan Dina tadi ya berarti bener. Oh oke. Gak terbatas hanya di donor darah aja ya berarti. Berarti itu prosesnya selama 1 minggu. 1 minggu kita harus gini terus nih berarti. Enggak tadi. itu. Oh, enggak. Kalau emang pengen cepet. Jadi rice itu ini. apa ya, lebih proses kalau kita mau ngehilangin lebih cepat. Oh gitu. Berarti kalau seminggu itu kalau dibiarin aja, maksudnya ya udah ngalir normalnya aja gitu. sih gitu. Normalnya seminggu. Tapi sebenarnya tergantung juga sih Mbak, tergantung sama dia hematomnya di mana. Hematomnya di mana? Tergantung hematomnya di mana, tergantung seberapa besar si hematomnya itu. Jadi tergantung beda-beda, nggak bisa dipatokin seminggu pasti sembuh, enggak. Oh enggak, tapi ini kita ngobrolnya tentang hematom yang setelah donor ya. Rata-rata sih seminggu. Kayak gitu. Hematom tuh bengkak nggak sih? Bengkak nggak sih? Iya, bengkak. Sakit berarti. Jangan-jangan aku sakit sebadan sih. hematom nih. Jadi itu dia kayak apa ya Mbak ya? Sakit nggak sih? Sakit nggak? Sakit sih. Sakit. Karena kan istilahnya dia ada kumpulnya darah di kulit kita gitu kan. Jadi dia juga bisa bikin sakit gitu. Bisa bikin sakit. Karena dia sakit, kita kasih es itu tadi. Bisa buat kalau menekan sakit rasanya dikasih itu. es. Kalau sakit dikasih es. Garis bawahnya itu. Kalau sakit dikasih es ya berarti. Tapi ya. beda sama sakit flu ya, nanti kasih es. Oh, malah tambah makin sakit. Ya. Oke. Tadi kalau hematom tuh berarti sakit tapi nggak sakit banget, ganggu aktivitas nggak selama ngerasa hematom kayak gitu tuh? Buat awal-awal mungkin iya ya, karena kan jatuhnya jadi kayak kemeng apa sih bahasa Indonesianya? Pegel gitu loh. Saya taunya juga kemeng sih. Aku kelamaan di Solo jadi taunya kemeng. Aku apalagi? Bener. Jadi kayak kemeng gitu. Pegel. Jadi pegel. Jadi ya itu tadi lebih diistirahatin aja sih jadinya. Pegel terus jadi sedikit membatasi aktivitas, tapi ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tergantung orangnya aja ya berarti ya. Nah, kira-kira ada punya tips nggak nih buat mencegah hematom, terjadinya hematom? Kalau donor? Kalau pas donor. Kalau mencegah hematom pas donor kayaknya, atau mungkin olahraga kan tadi karena venanya vena yang kecil bisa jadi gede nggak? Kayak kita kan dirawat dengan sepenuh hati jadi gede. Contohnya saya. Nah kalau vena tuh dari yang kecil, karena tadi kan penyebabnya adalah vena yang kecil ya, itu bisa jadi gede nggak? Iya kan? Karena kalau kecil kan berarti nanti hematom terus gitu atau gimana nih? Kalau untuk itu gak mungkin ya Mbak ya. Kalau vena tuh dia gak mungkin membesar gitu. Dia pasti akan ukurannya segitu-segitu aja dari awal, tergantung kitanya sendiri kan. Nah terus mungkin untuk cara buat mencegahnya lebih ke apa ya? Apa nih? Tiktuk. Karena aku pola makan selalu ini sih, selalu hematom. Kalau dilatih ototnya dilatih gitu biar gitu. Itu sebenarnya enggak bisa memperbesar vena juga. Enggak bisa memperbesar vena juga. Berarti emang kita harus pasrah menerima takdir ya, menerima bahwa takdir venanya vena kecil gitu ya. Oke. Itu udah bagian dari takdir kita. Udah bagian dari takdir kita. Tapi dari Mbak Dina nih 2 kali donor itu apa juga 2 kali hematom atau? Iya sih. Iya. Oh gitu. Soalnya aku emang gampang hematom sih. Tapi kalau bisa jangan sampai trauma ya. Pokoknya harus terus berbagi. Iya, enggak. Kalau bisa ngajak yang lain nih. Enggak bikin kapok. Enggak bikin kapok sih kalau misalkan hematom, karena ya udah kita donor, kita hematom. Tapi itu cuma seminggu aja dan enggak berat recovery-nya kan juga cepet kan dan enggak ganggu ganggu banget. Jadi kayak ya kalau misalnya berbagi buat
teman-teman kita yang lain kenapa enggak kayak gitu. Berarti tetap ya kalau donor harus ngajak teman-teman yang lain siap, ya. Siap. Rame-rame. Pantesan rame-rame itu ternyata ada Mbak Dina ya. Kedengeran ya suara aku ya. Iya, kedengeran nih. Kenapa nih? Termasuk salah satu yang ngambil double es krim enggak? Oh iya. Kan itu fasilitasnya banyak tuh. Ada es krim, ada jahe, ada kopi. Termasuk yang ambil double es krim enggak nih? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Saya cuma 1 es krim aja, Mbak. 1 es krim 1 kopi nih, jangan-jangan nih. Kok tahu bukannya 1? pasti gitu. Tuh kan. Pengetahuannya gimana gitu? Iya, sepengetahuannya gimana coba? Taunya ambil 1 kopi, 1 es krim, 1 jahe atau gimana nih? Nih, kalau sebacaku ya. Iya. Jadi silakan ambil 1 teh dan kopi atau jahe atau es krim. Nah, kira-kira Mbak Dina habis donor ambilnya apa aja nih? Jangan-jangan es krim 1, kopi 1, paket komplit gitu. Waduh, itu buat stok di kosan kan? Oh iya juga. kan? Iya kan? Biasanya kan gitu. Ya Allah. Ya Allah, tapi gimana nih? alhamdulillah aku kemarin ngambil 1 teh dan 1 es krim. Dan 1 es krim, alhamdulillah. Berarti ada panas, ada dingin. Hidupnya harus balance. Harus balance, benar gitu. banget. Ada yang panas, ada yang dingin. Gitu. Kalau teman-temannya masuk ke yang mana nih? Waduh. Kemarin tuh temanku ada yang ngambil 1 teh. Nah, ini nih. Ini Dia udah ngambil 1 teh kan. Kan dia udah selesai duluan itu kan. Yang aku masih di dalam itu. Dia ngambil 1 teh. Terus habis itu aku keluar, dia ngambil jahe. Udah kan tuh pas. Iya. Terus aku mau ngambil es krim, aku bilang gitu kan. Terus dia juga, bukannya 1 teh dan jahe atau kopi atau es krim. Kamu kok udah ngambil jahe? Hah? Iya ya, tadi aku ngambil es krim. Berarti kalau besok donor udah lo ya? Tapi akhirnya dia nggak ngambil kok. Akhirnya dia nggak ngambil. Dia meratapi nasibnya aja. Jadi kenapa dia ngambil jahe, nggak ngambil es krim? Berarti besok kalau mau donor lagi nih harus ditulis nih. Besok mau ambil es krim, besok mau ambil es krim. Dari rumah udah gitu. Es krim gitu. Ini motivasinya buat es krim. Ternyata nggak lolos. Oh iya benar ya. Sedih juga. Nah, itu tadi adalah pengalaman-pengalaman Mbak Dina selama donor nih. Bolehlah disampaikan sedikit biar banyak teman-teman yang Mbak Dina yang ikut donor dan sekalian diedukasi bahwa ternyata hematom itu nggak berbahaya dan itu adalah hal yang wajar ketika kita melakukan donor kayak gitu. Oke, silakan. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak ada salahnya loh kalau misalkan kita coba donor. Bagi yang belum pernah nih, belum pernah donor terus mau nyoba tapi takut aja jarumnya besar, terus nanti abis itu memar nggak sembuh gitu. Sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalkan kita nyoba beraniin diri kita buat nyoba donor. Coba aja dulu. Kalau misalkan emang ternyata nggak semenakutkan itu, kan kita bisa donor lagi. Ya kan? Malah nagih ya? Malah nagih. Oh, malah nagih tuh, donor darah malah nagih. Bener banget. Jadi kayak seneng aja kan tadi yang udah aku sampein tadi kan. Iya. Seneng gitu rasanya buat ngebantu teman-teman yang lain yang benar-benar emang membutuhkan. Apalagi kita lagi di masa pandemi gini kan, Mbak Dea. Iya, benar-benar. Lagi di masa pandemi kayak gini. Sebenarnya yang ngedonor di sini jadi berkurang gak sih, Mbak? Ini aku mau nanya. Sebenarnya alhamdulillah sih, malah kita sebagai teman-teman PMI ya, saya mewakili teman-teman PMI justru bersyukur karena ketika pandemi ternyata tingkat perhatian masyarakat ke sesama itu makin meningkat. Jadi alhamdulillah ya. Iya. Makasih juga buat Mbak Dina yang udah ngajak teman-temannya buat donor. Nah, itu tuh salah satu yang buat kita happy kayak gitu loh. Ternyata di tengah pandemi seperti ini pun banyak masyarakat yang masih perhatian kayak gitu sih. Nah, itu teman-teman. Jadi apalagi tadi kalau misalkan di PMI Solo ya, kalau mau masuk PMI Solo tuh dia ada box sterilisasinya. Ya kan, Mbak? Iya, benar banget. Itu kayak aku waktu pas masuk, wah keren juga ya kayak gitu. Jadi nggak takut. Iya. Jadi kayak kita bersih kan? Gitu. Kita jadi aman, kita jadi bersih karena ada box itu tadi. Dan di dalamnya pun juga sangat amat menerapkan yang social distancing, kemudian betul. Semuanya perawat-perawatnya di sini petugasnya pada pakai APD semua. Jadi kayak kitanya aman gitu dong, ngerasa aman. Oh ya udahlah, aku donor aja kayak gitu. Rasa aman, nyaman, kayak dilindungi banget gitu sih. Aduh ya ampun. Kan jadi nyaman kita ya. Iya. Di sini pun kita juga memperhatikan tentang protokol kesehatan ya. Waktu masuk pun kita juga ada thermoscan-nya kayak gitu. Bener. Terus juga di awal pun ketika kita nggak tahu nih pasti
diarahkan kan Mbak Dina waktu pertama kali masuk sini diarahkan nggak? Aku kan waktu itu pertama kali di sini kan, terus kayak udah masuk ke box sterilisasi, box sterilisasi itu, terus cuci tangan, habis itu dicek suhunya, terus kan aku masuk, terus kayak aku celingak sendok, ini aku kemana ya, aku mau donor kemana ya, terus disamperin sama mas kayak, Mbak mau donor ya? Iya mas, kemana ya? Oh iya nanti ke atas, terus nanti ke sini gitu. Oke, berarti emang dari awal masuk itu feel nyamannya itu dapat banget ya. Bener banget. Oke. Jadi jangan ragu buat donor guys. Nagih guys. Bener. Nagih guys. Oke, Mbak Dina sebenarnya aku tuh suka banget ngepoin tentang pendonor kayak gini tuh. Suka aja gitu loh sharing-sharing cerita tentang gimana sih pengalaman donor, terus ajakan-ajakan donor kayak gitu tuh aku suka banget. Tapi karena ini kebetulan ada jadwal syuting di enggak. Karena kita dibatasi durasi padahal masih pengen lanjut sampai seminggu lagi mungkin pembicaraannya, atau nanti lain waktu kita bisa atur jadwal lagi gitu. Oke, siap ya. Udah siap ya. Oke. Jadi sobat PMI itu tadi adalah tips-tips yang disampaikan oleh salah satu pendonor kita ya dari Mbak Dina tentang hematom dan gimana cara mengatasinya. Mungkin di lain kesempatan kita akan ngobrol lagi dengan pendonor atau mungkin dengan narasumber yang lain yang gak kalah seru pastinya. Mungkin hari ini kita cukup sekian aja ya, gak apa-apa ya, jangan kangen, nanti kita ketemu lagi. Sampai ketemu di PMI episode berikutnya ya Mbak ya? Bener, episode berikutnya. Nanti kalau mau donor janjian dulu sama Mbak Dina, kontak ada di bawah sini. Oke. Di bawah sini. Oke gitu aja Sobat PMI, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.